masih menyambung tentang tadi, di mana mengenai Taurat kan hanya diturunkan untuk bangsa Israel di masa itu. Nah, kalau Islam tadi bilang yang lebih mendekati, ya kan, sedangkan Taurat itu tidak boleh dirubah, benar kan? Nah, Taurat itu tidak boleh dirubah. Nah, kalau kita bilang Muslim itu mendekati, hari Sabat itu hari Sabtu, bukan sholat Jumat. Boleh dijelaskan? Ya, saya dulu ya sebentar. Tadi gimana? Maaf. Taurat itu tidak boleh. Salah satu ibaratnya begini. Taurat kan tidak boleh dirubah, ya kan? Tapi salah satu contohnya hari Sabat itu hari Sabtu. Tapi kenapa bisa beribadah hari apa? Saya beribadah hari Minggu. Nah, tapi kan ini temanya adalah kenapa saya mengatakan tidak boleh dirubah. Nah, masalah ya Kristen ibadah hari Minggu nanti bisa dijelaskan. Gitu loh, itu adalah makanya saya menanyakan. Boleh dijelaskan dulu baru bertanya, kan Anda waktunya bertanya udah habis ya. Gitu. Oke, masih 1 menit pertanyaan. Abang mau tambahin? Oke, sebentar ya. Boleh saya di stop dulu Pak dikit Pak? Oke, ini pertanyaan saya ya. Mana sini? Oke, bentar. Jadi ada tertulis di sebentar ya. Ulangan 6 ayat 14. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Ya, dan Bilangan 25 ayat 2, perempuan-perempuan ini tapi nggak perlu itu aja satu. Jangan kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Lalu makanya orang-orang Israel disuruh menyembah Elohim di Bait Hamikdash di Yerusalem. Nah, jadi di sini dikatakan, diperhatikan Allah bangsa-bangsa di sekeliling. Ya, yang jadi pertanyaan saya, jadi kenapa ke sana gitu loh? Kenapa nggak ke Yerusalem gitu kiblatnya dan menyembah Allah itu di dalam nama Shema Adonai itu? Itu aja dari saya. Oke, saya jawab sikat ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah yang menurunkan Taurat dan kitab terakhir itu akan revised edition. Jadi the last book itu adalah Quran yang sudah revised edition. Nah, kalau ditanya Taurat tidak boleh dirubah. Dalam perspektif Judaisme ya tidak boleh dirubah. Dalam perspektif Islam boleh dirubah. Artinya ada perjanjian memang Allah menurunkan nabi-nabinya sampai nabi terakhir ya. Kemudian kenapa sampai dirubah? Karena memang Islam kan menyempurnakan. Jadi semua hal-hal yang Sabat, perayaan Sabat, kemudian puasa 24 jam lebih itu disempurnakan. Kemudian kenapa kita percaya dengan nama Allah? Orang Yahudi semua rabi-rabi, makanya belajarlah Judaism. Jadi Anda pikirannya terbuka. Anda tahu persis bahwa mereka itu mengatakan we have the same God. Orang Yahudi boleh sholat di masjid. Teman-teman saya yang Judaisme kalau nggak bisa sholat dia akan ke masjid, ke musola. Tetapi jangankan masuk gereja, menginjak di pelataran aja dia harus basuh muka. Karena apa? Karena Tuhannya pagan. Dia membahayakan manusia, akodazara. Ya, itu saya belajar 3 tahun dengan Judaism. Nah, kemudian rabi, kalau jalan saya ke mall, ada pohon Natal pun dia akan menjauh. Karena begitu menjaga tauhidnya, bahwa Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan manusia, tidak bisa disamakan dengan apapun. Dalam konsep Judaisme, Tuhan itu maha tunggal, tidak akan menjadi manusia, ataupun anaknya yang jadi manusia, darahnya harus dikorbankan. Caranya apa? Tauhid kita mesti sama, Tuhan kita sama, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Ismail. Jadi we have the same God. Karena itu teman-teman Judaisme kalau sembahyang ya di tempat saya di masjid. Tapi coba mereka gereja, baru atapnya menambah itu sudah harus cuci kaki. This is the fact gitu. Coba kalau mau ditambahin apa? Kalau ditanya Taurat tidak bisa dirubah, iya, memang tidak bisa dirubah. Sama siapa? Sama manusia. Tapi kalau yang merubah, yang bikin hukum Taurat sendiri, siapa mau gugat? Itu loh. Karena kan Al-Quran ini bukan kitab suci baru, dia kelanjutan dari kitab-kitab terdahulu. Nah, yang merubah sendiri ya Allah. Seandainya Allah bikin, ayo umat Islam kalian tetap hari Sabtu, ya kami tetap hari Sabtu. Tapi kan sudah dirubah menjadi Jumat, kami ikuti Jumat. Jadi Islam itu tunduk patuh terhadap siapa? Terhadap aturan Allah. Itu loh yang disebut saudara tua kita. Itu kan saudara tua kita. Setelah Yahudi, Nasrani, kemudian jadi Kristen dan Islam. Mereka menyebutnya alif lam mim ha.
Kalau kita alif lam lam ha, mereka YHWH gitu loh. Jadi Taurat tidak bisa dirubah. Iya, tidak ada yang boleh merubah. Yang boleh merubah apa? Ya yang punya Taurat itu sendiri. Yang punya Taurat itu yang punya Al-Qur'an, punya Bible. Yang disebut gampangnya yang punya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu ya dia yang punya orang satu itu. Terus dia rubah ya kita mau apa? Oke, pertanyaan dari Bang Samuel yang belum terjawab tadi. Yang dari Bu Deborah kayaknya sudah agak terjawab. Udah, sudah. Yang terakhir kan? Apa yang nanya dulu Pak ya? Yang terakhir Udah sudah. Pertanyaannya Saya yang belum Pertanyaan kesempatan berikut. tanya. Dari tadi ya kan? Ya nanti kan pas kita kurang satu pertanyaan lagi. sudah habis. Sudah pas. Ya. Waktu ada 5 menit. Nggak apa-apa kalau yang mau dikasihkan Jawaban waktu sih gue. masih 2 menit. 2 menit. Iya. Jawaban masih 2 Saya menit. justru mau bertanya kan sudah saya jawab. Oh iya, jawaban masih 2 menit ya bisa kita. Saya ngikuti Ini krusial karena yang saya tanya kan krusial gitu loh. Jangan sampai saya juga ternyata laiku yang benar kan aku bisa salah gitu. Oke. Makanya aku minta konfirmasi gitu. Terserah kalau aku memberikan. Kalau diberi saya mau tanya. Oke, jadi pertanyaan dari teman-teman Kristen ke sini tadi sudah sempat dijawab Bu Etika dan Ya, Gus intinya Bedi. Jadi begini. gini. Tadi sudah dijawab yang terakhir bahwa yang merubah itu ada yang Yang menurunkan buat. kitab, yang bikin kitab itu Ya, sendiri ya. jawaban dari Bu Atika saya nggak counter. Nah, Tapi sebenarnya saya mau counter tapi nggak usah apa. Ya. Ya. Karena waktu terbatas, jadi ini tadi sudah agak terjawab ya Bu ya, bahwa yang merubah bukan manusianya tapi yang menurunkan Masternya, ya, tuannya aturan yang tadi. merubah, ya. Tuannya. Nah sekarang sesi ini adalah sesi dari penonton, pengunjung dari pihak Kristen. Ya kan masih 2 menit tadi bertanya jawab. Gus Betik mau nanya tuh. Habis itu mau tanya jawab. Kita mau nanya di Semarang aja, di Ya, Malang. Oke. Dia belum tanya. Oke, kita kasih 2 menit kepada Gus Betik. Silakan bertanya. Saya hanya mau tanya kalau akulah Tuhan Allahmu. Ini Wanses ya. Tidak yang lain-lain. Siapa? Lai jawab Yesus kan. Di mana Yesus pernah punya nama YHWH? Oke. Udah lah. Udah. Oke. Nama Yesua itu disebut Yeshua, Yon Sit Waw Ayin. Oke. Kalau di dalam kitab Mazmur dikatakan Allah keselamatanku, Tuhan keselamatanku atau Yotevave atau Adonai, Yesua. Jadi itu dikatakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi ketika Yehova dikatakan juru selamat atau keselamatan itu dari kata Mosia, maka kata Yeshua adalah satu kata konstruk dari 2 kata. Jadi Yahweh Shua, Yahweh keselamatan. Begitu penjelasan dari teman-teman Yudaisme Mesianik atau Judeo-Christian yang pernah saya temukan, yang saya pernah temui, dan literatur seperti dari biblos.com kalau kita lihat Di surat berapa? Coba morfologi dan saya sebagainya. bisa buka itu di Yesus kitab apa? nggak ada di kitab Perjanjian Lama, ada banyak nama Yesua. Karena banyak nama Ya. Yesua Yesus ada gitu. Yesua Binun, Yesus Seperti di Binun, tempat saya Yesus nama Binun, Pak Ijo Yesus banyak. banyak. Di tempat kita di Batak sana nama Lamhot banyak juga. Ya. Banyak yang Gitu. Jadi begini, Jadi sebentar. Saya ingin yang tekstual tidak ada lagi Yesus beda Tuhan persepsi gitu. di antara kita. ya. Di mana Yesus itu YHWH itu Ya. gue perlu. yang Kan? aku saya. Ya. Gue mau belajar amen lu lah gitulah. Anohi, Oke, silakan. Yahweh, ya. Elohai, Oke. Elohenu, ya. Elohai. Jadi kata Yesua itu Elohai. ada Yesua, ada Yeshua, itu ditambahkan dages di tengah huruf H atau He kali ya. Nah, jadi ketika dia ditegaskan bukan menyebut Yesua seperti banyak nama-nama itu dalam Perjanjian Lama, ketika disebut Yeshua itu artinya menjelaskan 2 konstruk dalam satu kata itu. Seperti bahasa kita misalnya, Tuan, nggak pernah ada kata Tuhan. Lalu dirubah T-nya jadi huruf besar untuk mengindikasikan itu sebagai predikat untuk ilahi. Nah, begitu juga dengan di Ibrani ada dages itu untuk menjelaskan bahwa kata itu dibentuk dari 2 kata konstruk, dari kata Yahshua. Nah, sama seperti para nabi namanya Yehezkiel, Zakariyahu. Kalau di Al-Qur'an ada Yahya, ada Zakaria yang memakai akhiran atau awalan dari nama ketif kere Yotevave yang adalah Adonai. Ya Yesua memang Yesua dari mana Yesua? Iya, jadi itu. Karena itu dia orang Yahudi. Yesus kan orang Yahudi, namanya Yesua. Yesua itu kan nama Bambang di orang Iya. Jawa banyak. Sekarang gini aja Bu, Perjanjian Lama. sekarang gini aja.
kalau ada di Al-Quran sekalipun nama Yahya atau nama Zakaria, ibu seharusnya menjelaskan dari mana awalan ya dan akhiran ya pada nama misalnya Zakaria atau Yahya. Awalannya nggak akan di depan, selalu di belakang. Elia, Ya. Gedalia, Ya. anak Tuhan di depan harus Yehezkiel. Yeho. Jadi nggak mungkin di depan itu Yah. Yah itu harus di belakang. Nama Tuhan kan orang Ibrani kan selalu pakai nama Robi Tovia, Tovia-nya Allah yang baik. Ismail Allah mendengar. Yesua Allah mendengar. Yehezkiel ya. Ya di depan. Iya kan, tapi tidak Yah. Iya. Yah itu harus di belakang. Makanya tadi saya sempat tanya sama ibu, salah dengan grammar mau kalau- pakai pandangan siapa nih? Mau pakai pandangan Naftali apa Perwira Rapi Sofia Singer sekarang? Pakai Ibrani. Ya, iya, mereka dua-duanya Ibrani. Iya. Saya berdebat dengan mereka di Maroko. Nah, Iya. jadi Iya, itulah. iya, Iya. iya. Karena begini, nama Yahweh pun di depannya pun ya duluan. Itu dari kata, kalau misalnya kita ambil dari dua suku kata, itu dari kata Hayah yang ada, Hawa yang hidup. Yahweh Ayah itu dan Hawa. dipopulerkan abad 18 oleh seorang Kristen. Enggak masalah, Bu. Ya, Itu jadi cuma penyebutan aja. tidak dengan bahasa Ibrani. Iya. Makanya Rabbi Yaakov baru coba lihat channelnya. Dia sangat heran kenapa harus ada masalahnya. Prinsipnya tidak boleh disebutkan nama itu. It is Iya. hanya setahun sekali pada hari raya Purim oleh Kohen Gadol. Iya. Jadi nggak mungkin Iya. nama tersebutkan. Iya. Jadi gini, saya tegaskan sebentar ya. Jadi gini, laiku ya. Kenapa Bunda Etika memberikan sanggahan sedemikian kerasnya? Karena itu penafsiran gitu loh. Yang namanya Yesus ya di sana ya banyak, di Jawa namanya Paijo banyak, di Batak namanya Lamhot banyak, nanti Aceh di Sunda juga banyak. Iya. Yang maksud saya gini loh, ada satu teks yang kita tidak perlu debat lagi. Di mana Yesus itu punya nama YHWH itu loh. Kalau nggak ada ya sudah, nggak ada masalah. Saya sih hanya tanya. Gitu loh. Karena saya belajar ini ada 20 tahun lebih belajar Alkitab. Saya tanyakan di mana sih? Siapa tahu saya yang salah. Gitu loh. Makanya saya tertarik sama Lae gitu loh. Di mana Yesus Iya. punya nama YHWH? Ya, coba Ibu 1 menit lagi. Ya. Dari saya jawab nih. Ya, silakan buka Keluaran 15 ayat 2. Keluaran 15 ayat 2. Salah satu dulu ya kalau cukup waktunya nih ya. Yehova itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Di situ Yesua. Ya. Sebentar, berapa keluaran? Keluaran 15 ayat 2. Nanti dilihat teks aslinya di Bible Hub kalau mau dilihat. Coba dengan cek. Ini berbahasa ayat 2 nggak ada. Pokoknya. Keluaran 15 ayat 2. Ya kalau tuh nama Yesus itu banyak di kitab nama itu. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Begini, kan di sini telah dikatakan ia telah menjadi keselamatanku. Yosua. Lah ianya itu siapa? Iya, siapa? Sekarang cek di Ibrani di bibles.com, di situ tertulis apa? Bentar. Ibu teks. Keluaran 15:22. Keluaran 15 ayat 2. Ayat 2. Saya lihat di ini ya. Ayat 2 ibu teksnya. Di sini ada cuma tulisannya kecil-kecil. Saya bawa tanah juga. Saya juga ngeliat tuh udah begini-gini. Ini sudah saatnya makan ini kayaknya. Udah 50 tahun, jadi begini ya. Kalau itu kan pakai kacamata ya. Maksudnya. Oke, sudah ketemu. Gini lah ya, supaya ibu ini kita nggak habis waktu ya. Di sini Ya. kan gue cek ya. Ibrani Keluaran 15 ayat 2 ya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuja dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Iya. Nggak ada Yesus. Keselamatanku di situ. Ya. Lihat, keselamatan itu kan kata sifat. Iya. Iya. Bukan nama. Betul. Jadi di sini diambil nama Yesua sebagai oknum yang mempekerjakan keselamatan. Maka namanya sesuai dengan pekerjaannya itu. Misalnya seperti El Gibor, El Shaddai. Itu nama Tuhan juga. Nggak Iya. bisa lah ya, nggak bisa. Karena teksnya nggak, saya yang gini loh, saya ingin ketemu ya, yang itu bisa menjelaskan kepada saya di mana Yesus itu adalah YHWH. Karena gue kan tanya, kenapa orang Israel nggak mau? Apakah kalau kita tanya sama orang Israel 15:2 ini Keluaran ini kan kitab mereka, Iya. apakah itu Yesus? Iya. Jadi mereka bilang Bukan, tidak. Oke. ini bicara tentang kita kalimat biasa, Tuhan itu keselamatan. Enggak masalah, maksud saya begini. Itu bukan nama. Enggak gini lah, bisa nggak kasih saya satu ayat aja yang saya bisa terima Yesus itu namanya YHWH. Begini,
Enggak, bisa enggak? Nggak bisa. Nah, ya Jadi sudah. begini. Sudah. Jadi begini. Sudah Iya, iya. puas itu. Iya, jadi begini. Karena apapun alasan sampai mesti saya bantah. Sebentar. Yang Jadi penting maksudnya begini. salaman. Terima kasih. Maksudku begini. Enggak, saya sudah puas gitu. Gini lah, ini saya kasih tahu ya. Sebentar, ada waktu saya nggak dikit? Boleh ya, oke. Sebentar. Tapi nggak berbalik loh ya. Sisain setengah nanti. Ada gitu. Sada. Jadi gini. Ndi pani? Satu lagi untuk sadana lah. Oh, ibu tuh ada apa tuh? Marga. Nanti aja nanti. Oke. Satu lagi. 1 menit. Jadi gini, Bu Atika, Lae, jadi waktu di Maroko pun saya debat sama mereka nggak bakal diterima. Makanya saya bilang sama Lae tegas-tegas nggak bisa lagi. Jadi ya memang sudah begitu. Karena begini Bu Atika, sebentar ya. Memang itu harus ditolak sama Israel untuk menggenapi sampai nubuat akhir zaman. Memang sudah Ini kitab tanah, ini yang Anda pakai jadi perjanjian lama. Kitab tanah ini penutup aja ya, adalah kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai sejak 4.000 tahun yang lalu. Yang paham kitab ini, yang lebih punya hak otoritatif atas kitab ini, Betul. ya yang punya. Betul. Bukan terjemahan, ada banyak manipulasi terjemahan. Nanti kalau mau bicara soal itu kita bisa diskusi lagi. Tapi Nabi mengatakan begini, saya percaya tanah seperti kamu percaya Quran. Kalau ada satu saja nubuat tentang Yesus di kitab tanah ini, satu saja tunjukkan ke saya, siapapun kamu bisa ketemu Rabi. Detik ini saya juga masuk Kristen. Itu yang dikatakan. Oh, nggak bisa begitu. Oke, Masuk stop. Kristen bukan Sudah. karena- ya. Sudah. Nggak bisa begitu. Karena Oke. Saya ada 200 ayat nubuatan di sini. Oh, boleh. Nanti dengan Oke. saya Iya. kita. Oke, Boleh. sampun Ibu. Ya. Ini sesinya sekarang sesi penonton dari penonton Kristen. Silahkan bertanya ke Muslim. Tapi kalau mau bertanya ke sesama Kristen juga boleh. Tapi diutamakan penonton Kristen bertanya ke Muslim. Ya. Dan satu penonton dari Muslim untuk bertanya kepada saudara kita yang Kristen. Yang muslim dulu bisa nggak? Nggak apa-apa kok. Nanya ke Kristen atau? Ah, boleh ini. Yang Muslim dulu? Iya, iya. Ada yang di sini? Boleh. Atau yang sebentar. Kita prioritaskan yang dari sana Muslim atau yang di penonton sana? 3, 2. Saya dikasih tanya. Iya, Boleh? Boleh. Waktu bertanya tidak saya pakai untuk bertanya. Jadi untuk menyampaikan saja. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Cedak, Mam. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Mabruk, mabruk. Temanya adalah Kristen atau Islam yang dekat dengan Torah. Dekat dengan Torah. Ya. Sekali lagi kata Maaf 3 menit saja ini. enggak sampai 3 menit Ustaz. Oke. Karena saya tidak bertanya, karena saya tahu insya Allah Allah berikan saya pemahaman bahwa kalaupun saya bertanya di kesempatan ini, saya tidak akan dapat jawaban apa-apa. Sombong banget sih ampun itu, iya. Yang ingin saya sampaikan adalah tema ini bagus sebetulnya. Kristen atau Islam yang dekat sama Torah. Kalau Kristen bilang Kristen dekat sama Torah, saya sebagai mu'alaf, saya sebagai orang Muslim, saya bersyukur. Silakan dekat sana. Kenapa? Al-Qur'anku menuliskan di mana ada kata Yahuda, di situ ada kata Nasara. Walaupun orang Kristen bilang saya bukan Nasrani, saya it's not a big deal buat kailangan. Pertemuan pembicaraan seperti ini adalah pertemuan yang sangat baik, yang perlu dilanjutkan lagi. Tapi jangan melebar kemana-mana, gitu. Stay di intinya. Apa itu? Dekat itu, kata dekat itu. Orang Islam nggak perlu dibilang dekat, Ustaz. Orang Islam tidak perlu untuk bilang kita punya dasar dari para rabai. Enggak. Kayak nama ngobrol dengan para rabai, para apa gitu ya. Bukan sebagai dijadikan dasar atau alasan supaya membenarkan Islam itu dekat. Mengikuti, sorry ya, enggak, Islam nggak mengikuti. Saya nggak mau nanya, tapi saya mau bikin statement apa. Islam tidak mengikuti Torah. Maaf ya, jangan marah. Kepada semua orang Islam. Nggak ada Islam mengikuti.
Sampai nantinya timbul pemikiran dari Ibu Deborah ini. Kenapa kamu dekat bilang, tapi Torahnya dirubah-rubah. Sabat jadi Jumu'ah. Jumu'ah itu bukan nama hari, Sabat itu nama hari. Karena 7. Jumu'ah itu artinya berkumpul. Jami'an. Kita nggak rubah-rubah, karena apa? Karena kita nggak pakai Torah. Saya mau sampaikan sesuatu agar tidak misleading others. Ya sebentar. This is my time. Pertemuan seperti ini bagus diadakan, sangat saya puji, sangat saya dukung. Kenapa Ustadz Ki nggak mau turun? Karena ngapain saya turun? Gak dapat apa-apa saya. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa dari pertemuan ini kita tahu ada yang sesuatu disampaikan. Tidak ada menang kalah, tidak ada. Ya, ketika Kristen bilang kami yang dekat sama Torah, give them and pray for them. Berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Islam paling tidak mau disama-samain, apalagi dibilang ngambil Torahnya Yahudi. Sorry, enggak ada. Lalu kenapa dekat dan sama? Kenapa dekat dan sama? Because Quran and Torah came from one sources. Maaf ya, jangan marah. Maaf. Matthew, Mark, Luke, and John, dan semua surat-surat, Bung Pendeta, Abang Pendeta, for me, myself, gitu, buat saya pribadi, itu bukan datang dari Allah. Maaf, jangan marah. Kita nggak perlu lama-lama. Siapa yang dekat Kristen atau Islam yang dekat dengan Torah? Orang Islam nggak butuh dekat dengan Torah. Enggak. Ketika doa ini kan sama, berarti kan dekat. Ya itu maunya dia, bukan maunya saya. Ketika ditanya tadi, kenapa kalau kita dirubah itu hari Sabtu jadi hari Jumat? Dia mau. Kita itu nggak sholat. Abang dan semua saudaraku Kristen Katolik, aku mau bilang, sholatku tersayang. Kita ini orang Islam ini nggak bakalan sholat. Sholat itu dosa. Kenapa? Kalau tidak disuruh. Tadi ngomong sampai bilang bahwa ada Torah yang ditulis, Torah yang diucapkan, ngapain buang-buang waktu? Langsung aja, bro. Torah itu untuk Jewish. 1 menit lagi. Itu yang mau saya sampaikan. Ini melalui ini, kalau memang saudara Kristen tersayang, saya nggak peduli Oneness, Unitarian, Trinitarian, itu urusan mereka, urusan dapur mereka. Saya cuma pengen bilang begini, kalau Anda mengklaim bahwa Anda dekat dengan Torah, keep it. Keep it. Artinya apa? Do with Torah. Because you say you are closer than us. Karena engkau merasa lebih dekat dengan Torah. Lakukan Torah. Apa itu? Stop calling Jesus as God. That's all. Itu intinya. Gitu. Jadi saya nggak bakalan tanya kenapa. Karena kalau saya tanya, nanti bingung lagi orang. 3 menit ini saya pakai dengan rasa sukacita dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalali wal Ikram. Karena apa? Karena kita bisa duduk bareng-bareng. Ini duduknya. Ini gambaran. Kepada YouTuber Kristen yang lain dan YouTuber Muslim yang lain yang suka maki-maki Kainama, suka maki-maki orang Islam, bahkan ada orang Islam yang bilang jelek kepada Abang Samuel. Sesama orang Kristen aja Abang Samuel dimaki-maki kok. Baru kemarin saya nonton. Saya nggak pernah nonton YouTube. Saya nggak pernah tahu Deborah ini siapa. Karena saya kenal Saifuddin Ibrahim itu sangat baik sekali. Masalah Saifuddin Ibrahim maki-maki Kainama itu wajar, orang dia lebih tua kok. Pertama kali aja gue panggil dia Om pertama kali, tapi setelah berkembang panggil Mas. Begini, hari ini adalah berkah. Gitu. Bahwa apa? Orang jadi tahu orang Islam gak butuh dibilang dekat dengan Torah, gak butuh. Orang Islam gak butuh cari informasi dari rabai untuk membenarkan agamanya. No. Kenapa banyak orang Islam ngobrol sama rabai dan belajar sama rabai? Kita ingin tahu as a knowledge, bukan sebagai as stronger my faith. Enggak. Ibu Etika belajar kepada Rabbi Taufiyah.
Saya nggak pernah diaku belajar sama Rabai. Saya bersyukur. Kenapa? Jadi orang nggak tahu kok belajar dari mana kan? Lihat kalau saya naik di YouTube, itu pasti semua out of the box. Nggak ada yang sama orang. Kenapa? Biar kata hitam gue nggak mau disamain sama orang. Artinya apa? Ketika Muslim duduk dengan Islam tentang Torah, we please you. Kami persilahkan Anda. Ambil itu Taurat buat Anda. Ambil. Kenapa? Karena orang Yahudinya juga nggak mau. Sampai detik ini mereka bilang, stop stealing our scripture and our culture. Sampai detik ini. Enggak ada kok Yahudi yang itu. Oh no. Kita nggak bicara mesianik. Kita nggak bicara apa. Yang saya ingin sampaikan adalah, mari kita bersyukur dan mengangkat tangan kepada Allah. Karena kita bisa duduk satu meja. Gitu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu nih. Ya boleh. Baik, silakan satu penanya lagi kepada siapa? Pak Ahmad Wakil. Pak Ahmad bertanya kepada. Saya tidak bertanya, sedikit pernyataannya. Oke, terima kasih. Satu menit. 5 menit. Banyak sekali. 5 menit, 3 menit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama sangat benar. Islam itu punya syariat sendiri. Syariat lakum minad-din. Kami syariatkan kepada kamu semua satu agama. Kemudian apabila ada persamaan itu satu kewajaran. Jadi jangan dianggap kita ini Muslim mengikuti syariat Yahudi. Tidak sama sekali. Apa yang disampaikan Ustadz Kainama sangat tepat. Kita punya syariat sendiri. Kita punya Quran. Kita punya hadis. Bahkan Rasulullah pernah melarang orang-orang Islam, para sahabat yang belajar dari orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, jangan kamu percaya dia dan jangan kamu dustakan dia. Iya. Karena kita punya Al-Quran di sisimu. Oleh sebab itu, kalau terjadi kesamaan, Rasulullah tidak melarang sama sekali. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Etika. Iya. Ada persamaan-persamaan. Tetapi juga ada kemungkinan perbedaan-perbedaan. Setiap nabi punya syariat. Jadi supaya tidak terlalu bias permasalahannya tadi, saya pikir ini dulu dari saya. Amin. Cukup. Ya. Syukran. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Jangan nanti terpapar Panji Gumilang ya nggak? Silakan. Dari teman-teman dari Kristen, ada yang mau bertanya? Panji Gumilang. Tidak ada. Yang di luar ruangan barangkali? Nggak ada. Ini kok kombinasi dari Bisa muslim kita mau semua, puasa. kita kasih kehormatan ini. Nggak ada masalah. Nggak mau boleh. Mas orang pokok Pak. Tradisi Yahudi kan puasa 10 Asyura 25 di Pertanyaan. Kita lebih berhak dengan 10 Asyura ini. Kita ikut Yahudi. Makanya dari situ yang benar-benar Oh boleh ya? Boleh. Ini sunat kita. Iya makanya sunat itu kita gitu. Pak Samuel silakan. Saya Bentar, menemukan ulangi. Nanti mau menemukan asal Kita nggak ikut Yahudi. Ngapain? That's is called DSS. Jadi scroll apa naskah Danau Toba. DSS Justice Scrolls. jadi saya menemukan di dalam Amsal ya. Amsal. Amsal 96 ayat 2 dari Bible Interlinear. Amsal sebentar Bu ya. Amsal 96 ayat 2 ya. Ya, 96 ayat 2 ya. Bible Interlinear. Ya. Ya. Ini ada tulisan Ibrani di sini. Ini saya tampilkan dulu. Mazmur 96 ayat 2, Psalm 96 verse 2. Ada kata
Yesua di sini. Amsal 96 nggak ada ya? Nggak ada. Dari mana? Oh, sorry, Mazmur. Oh, Mazmur ya. Sorry, Mazmur 96 ayat 2. Mazmur 96 ayat 2. Ada kata Yesua di sini. There is word Yesua here. Maybe the name of Jesus Christ. The meaning is His salvation. Betul. His, keselamatannya. Nya di sini, His di sini adalah Jehovah. Jadi keselamatannya nya Jehovah. His salvation is belong to Jehovah. Why? Why? Kenapa? Oneness? Kenapa Christian memanggil Yesus adalah Tuhan? Karena di sini kelihatan ya tulisan Yesua ini artinya keselamatannya. Nyanya itu nya belong to Jehovah, Yod Hevaveh. Di sini ada di atasnya ya tulisan Yehveh, Yod Hevaveh. 96 ayat 2. Mazmur Bahasa Inggrisnya apa, Bu? 96 ayat 2. Bahasa Inggrisnya apa? Mazmur apa? Psalm. Psalm 96 verse 2. Yeah, there is the word Yeshua here. So the meaning is His salvation. So who is His here? Because His belongs to Jehovah, not belong to Jesus. So why? Why Christians say that Jesus is God? Kenapa Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Karena di sini Yeshua name is not belong to Jesus. So can you explain it? Yes, of course I can explain that very short. Yes, please. Oke, jadi di sini ada kata semo, sufiks waw itu bentuk ketiga singular, ya. Jadi kalau teman-teman ada baca Yesaya 53 tentang penderitaan seorang hamba, ada sufiks waw itu berarti singular ya, bukan jamak ya. Terus di sini ada kata Yesuato, keselamatannya. Di sini lagi-lagi bentuk ada sufiks waw dari kata dasar Yeshua, keselamatannya. Jadi namanya adalah keselamatannya. Ya. Jadi oke, sekarang kita kembali di sini. Menyanyilah bagi Yehova, pujilah namanya. Untuk ketiga, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Oke, di sini ada penambahan ya, Bu. Yang daripadanya. Betul ya? Teks LAI. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya. Di sini perbuatannya. Versi apa itu, lah? Ini LAI lama. LAI lama. Makanya masalah terjemahan ini yang jadi kita itu yang saya bahas. Ada 200 yang tidak diterjemahkan secara betul. Oke, masuk tuh ke komal saya. Itu distorsi. Iya, distorsi. Jadi bagaimana Pak? Berarti LAI keliru terjemahkan ya? Ada penambahan di situ, ditambah-tambahin. Ayo kita salaman. Berarti nggak benar? Udah sering LAI salah terjemahan. Iya. Translation is wrong here. Dan itu menjadi masalah. Iya, akhirnya lah saya jadi korban kan? Iya. Kata Elohim itu dijebakkan. Ya memang saya sering membongkar itu. Banyak yang saya kumpul. Oke, thank you Mr. Saya suka kejujuran. Jadi memang harus konsisten. LA itu bermasalah. Elohim itu aja Ini kan letaknya kan ada dari tadi yang diminum, bener nggak? Karena gini lah, kalau gue yang bilang ya, gue diserang habis-habisan. Tapi kan ini teman Kristen juga mendukung bahwa LA itu terjemahannya bermasalah. Ini gara-gara teh yang diminum tadi. Oke. Pemirsa. Ini apa ya? Dialog ini demikian panas. Kedinginan hasilnya. Dan terus terang hangat dan akhirnya adem. Semula panas kemudian hangat sekarang adem. Ya. Dari topik-topik itu saya memilih sebetulnya. Ya. Biar untuk wacana pemirsa menilai sendiri dialog tadi. Kami hanya berharap itu didiskusikan masing-masing. Monggo kita tidak mengatakan siapa menang, siapa kalah. Karena ini ada dialog. Ya, semuanya bertujuan untuk menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi umat Islam kalau toh bertanya itu juga mungkin bermaksud menyadarkan. Demikian juga dari Kristen ketika bertanya atau menjelaskan itu supaya juga tahu bahwa inilah kami. Betul. Jadi tidak ada menang kalah di sini. Dan kita tidak mau Pemirsa melihat sendiri kami damai-damai saja dan sempat ketawa ke TV. Dan ini saatnya sudah break dulu untuk makan. Setelah itu nanti ada sesi lagi tentang yang lebih tepat itu syariat aplikasi hukum kasih ataukah keadilan. Ini nanti juga akan dibahas selama 90 menit dan terpaksa banyak yang kita cut karena kalau di loss itu 2 hari pun tidak akan selesai. Jadi kami sebagai mediator mendapat perintah dari bos besar Pak Ipung untuk mengatur waktu supaya nanti ada 2 topik ya, dan tidak ada yang bermaksud jelek di sini, nggak ada sama sekali. Untuk itu sesi ini kita tutup dan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.